Shalom dan selamat pagi saudara semua. Kita berjumpa kembali di dalam program virtual Firman Tuhan Allah Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kita bersyukur dan bersukacita karena kita boleh memaknai udara Minggu Adventus yang kedua ini di tahun 2020. Dan sebelum kita akan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kita di pekan yang baru ini, serta memaknai usmu yang baru ini, Minggu Adventus yang kedua, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan, di mana virtual pekan ini, saudara semua, akan dilayani oleh seksi Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Baiklah saudara semua, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Every single lie that tells me I will never miss you. Am I more than just the sum of every high and every low? Maybe one saying you somewhere, because I need to know. Ooh, you say I am low when I can feel nothing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am felt sure, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe deeply that every story's everything you think of me. You are fine, walking with my heart, my identity. You say I am low when I can feel nothing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am felt sure, when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have, and now I'm laying at your feet. You have everything you can, you have everything to you say I am low when I can feel nothing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am felt sure, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe
saat ini kita akan membacakan kebenaran firman di pagi ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan Engkau setiap waktu. Sebab itu, kami mau membaca kebenaran firman di pagi ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya ketika kami membaca firman ini, kami mengerti, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman yang akan kita baca terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Setiap orang pasti menginginkan untuk mendapatkan pemberian terbaik. Tapi apakah setiap orang selalu berpikir mau memberi yang terbaik atau membawa pemberian yang terbaik? Membawa pemberian yang terbaik tidaklah sulit. Tinggal kita memutuskan apa kita mau membawa pemberian terbaik. Terkadang kita merasa sudah membawa pemberian yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mengemas ibadah yang sangat menarik dan menjadikan aktivitas gereja dan berfokus di dalam kegiatan gereja semata. Ada juga yang berpikir dengan memberi uang dalam jumlah besar, maka hal itu dapat mewakili hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena berpikir telah memberi pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Hal-hal ini tentunya bukan merupakan tolak ukur untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu pemberian yang terbaik itu seperti apa? Pemberian terbaik untuk Tuhan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah, seperti yang terdapat pada pembacaan kita tadi dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Saudara, dalam ibadat umat Israel, para imam membawa kurban persembahan umat kepada Allah. Kurban persembahan itu adalah binatang yang tidak bercacat yang akan disembelih. Hal ini akan terus dilakukan untuk kurban pengampunan dosa umat dan imam sendiri yang membawanya kepada Tuhan. Namun, Yesus Kristus telah menjadi imam besar dan ia sendiri menjadi korban persembahan yang tidak bercacat itu. Dan hal ini dilakukan satu kali untuk selama-lamanya melalui pengorbanan Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kita dapat datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas pengampunan dosa kita. Dan kita tidak lagi datang dengan membawa korban persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup oleh karena kemurahan Allah lewat pribadi Yesus. Dan inilah ibadah yang sejati itu, yaitu membawa persembahan yang hidup sebagai ucapan syukur. Persembahan yang hidup adalah diri kita sendiri, yaitu diri kita yang tidak menyerahkan tubuh kita kepada dosa, tetapi menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup, seperti tertera dalam kitab Roma 6 ayatnya yang ke-13. Selain itu, Tuhan juga menghendaki agar hidup kita ini menjadi alat kebenaran dan juga menjadi bait Allah yang kudus. Hal ini merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita hidup yang baru lewat pengorbanan Yesus. Dan karena itu, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pasti, kita tidak dapat membayar lunas kasih Tuhan dengan apapun juga. Dan kita
adalah orang-orang yang sesungguhnya berhutang di hadapan Allah. Namun, kita diajari firman Tuhan untuk selalu hidup dengan penuh syukur. Setiap apa yang kita perbuat harus dalam bentuk syukur kita kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan, bukan untuk keinginan duniawi. Wujud syukur kita bukan doa dan nyanyian atau ibadah yang sifatnya hanya formalitas, tapi doa dan nyanyian atau ibadah kita yang nyata dalam perbuatan dan sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati. Hal ini merupakan pemberian yang terbaik yang sesungguhnya dapat menyenangkan hati Tuhan, karena membawa pemberian terbaik menyenangkan hati Tuhan. Membawa pemberian terbaik untuk Tuhan harus menjadi gaya hidup orang percaya, dan itu tidak boleh berhenti sampai kapanpun, bahkan sampai pada kekekalan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan tidak akan melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang Tuhan tidak ikut merasakan atau menikmati hal tersebut. Orang yang menyenangkan hati Tuhan tidak akan mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi selalu mencari kehormatan bagi Tuhan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan dan memiliki kedewasaan iman akan selalu berkomitmen dengan segenap hati untuk membawa pemberian terbaik untuk Tuhan. Tuhan juga memberikan kesempatan setiap saat dan lewat segala hal untuk kita umatnya untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita harus dapat raih kesempatan itu dengan memiliki kerinduan yang kuat untuk dapat mencapai level kehidupan yang senantiasa dapat memberi yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Saudara yang diberkati Tuhan, kerinduan itu yang harus kita miliki didasarkan oleh perasaan yang haus dan lapar akan firman-Nya, dan dari titik ini Tuhan akan memuaskan orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Nya. Hal ini juga menjadi awal proses pemberian terbaik kita kepada Tuhan. Kita juga harus selalu paham dan aktif untuk mencari dan menemukan apa yang membuat hati Tuhan puas untuk kita lakukan sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Nya. Saat ini saudara, kita sudah memasuki Minggu Adventus yang kedua, masa-masa di mana kita memasuki hari penantian kelahiran Yesus Kristus. Natal selalu memberi nuansa yang berbeda dalam hidup kita. Sebab yang lahir bagi kita ini bukan lagi bayi, Ia Raja segala raja yang akan datang kedua kali dan akan menjemput kita. Sebelumnya, Dia telah memberi hidupnya untuk karya penyelamatan hidup kita. Dia patut kita rayakan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan-Nya. Tapi, apakah dalam masa-masa penantian merayakan kelahiran Tuhan, kita perlu mempersiapkan dengan hanya mengcat rumah dan mendandaninya dengan aksesoris Natal saja, atau menyiapkan baju baru, sepatu baru, dan sebagainya? Atau dengan kata lain, kita hanya mempersiapkan diri secara fisik saja? Semua itu tidak salah, karena untuk manusia saja secara fisik kita mau mempersiapkan begitu baik, apalagi ini untuk Tuhan yang telah lahir bagi kita. Namun, apakah ini yang paling dikehendaki Tuhan? Dan apakah ini merupakan pemberian terbaik kita untuk Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan selalu merindukan supaya kita semua mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan itu menjadi pemberian yang terbaik kita kepada Tuhan di Natal tahun ini sebagai kado terindah.
Sudah siapkah saudara untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Banyak sudah karya indah yang kau bentuk dalam hidupku.
dapat diukur dengan apapun ribuan bintang di langit dan banyaknya butiran pasir pun takkan pernah dapat menyamai semua karya kebaikanmu yang lebih indah dari deburan ombak dan keindahan semesta ciptaanmu. Engkaulah alasan aku menyembah. Hanya ini yang dapat kubawa seluruh hidupku untukmu, sebagai persembahan yang berkenan untuk menyenangkanmu. Sebab yang kau kehendaki hidupku sebagai penyembah yang menyenangkanmu dalam roh dan kebenaran, dengan segenap hatiku dan jiwaku, sebagai pemberian terbaik. Bumi yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku, dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku. Diberkati Tuhan, mari kita sehati dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu bagi kami setiap waktu. Dan kami percaya kami ada sampai hari ini itu karena kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau bilang Tuhan, betapa kami perlu Engkau Tuhan, betapa kami membutuhkan Engkau setiap waktu. Pegang tangan kami. Kami percaya ketika Engkau yang pegang tangan kami tidak akan pernah terlepas, dan anugerah-Mu tetap menyertai dan memberkati kami senantiasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami boleh ada lagi di penghujung tahun ini, di bulan Desember, bahkan kami masuk di minggu Adventus yang kedua, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan di sini adalah waktu di mana masa-masa kami menanti untuk perayaan hari kelahiran-Mu. Ajari kami setiap umat-Mu Tuhan untuk memahami lebih dalam makna Natal yang paling Engkau kehendaki untuk kami lakukan Tuhan. Dan supaya ketika kami merayakannya Tuhan, kami melakukan banyak hal yang Engkau kehendaki. Terlebih lagi Tuhan, kami berani mengambil satu keputusan yang benar, yaitu kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab banyak hal telah Tuhan lakukan bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu, bahkan Engkau mau lahir dan mati bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Ajari kami Tuhan memberikan pemberian yang terbaik, yaitu mempersembahkan tubuh kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, mata Tuhan tertuju atas bangsa dan negara kami. Mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Biar anugerah Allah sungguh memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biar pemulihan terjadi atas Indonesia. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Biar hikmat, kebijaksanaan Allah melimpah atas setiap mereka. Supaya mereka dapat melaksanakan semua
semua tanggung jawab dengan takut akan Tuhan dan memimpin dengan anugerah yang daripadamu Tuhan, dan mengarahkan bangsa dan negara ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, biar anugerah Allah memberkati Kementerian Agama yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, baik yang ada juga di setiap provinsi, yang ada di setiap kota, di setiap kabupaten. Biar anugerah Allah memberkati Kementerian Agama Tuhan, biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dari kepimpinan yang paling tertinggi Kementerian Agama, mulai dari Menteri Agama sampai ke setiap pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi, bahkan yang ada di kota, bahkan kabupaten. Tuhan berkati, bahkan setiap staf yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Biar mereka semuanya dianugerahi Tuhan hikmat-Mu Tuhan, kemampuan yang daripadamu, supaya setiap tanggung jawab yang diberikan bisa dilaksanakan dengan takut akan Tuhan. Dan tetap di mana saja kami semua berada, setiap orang yang melaksanakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan di Kementerian Agama ini Tuhan, mulai dari pemimpin sampai kepada stafnya, tetap dapat melaksanakan tugas dengan pertolongan Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat kehidupan mereka ya Tuhan, dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami tetap berdoa biar anugerah Allah tetap menyertai dan memberkati Kementerian Agama yang juga berada di Provinsi Maluku, bahkan di kota Ambon, bahkan juga di setiap kabupaten yang ada. Bapa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan lewat Kementerian Agama yang ada di Provinsi Maluku, kota Ambon, bahkan setiap kabupaten yang ada. Biar setiap orang bekerja hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan program ini, biar iman mereka dikuatkan, biar iman mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar masa-masa menanti perayaan Kristus Tuhan, ada satu pengambilan keputusan yang baik untuk memberikan pemberian yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa mau menyertai, memberkati, memimpin, dan menuntun seluruh kehidupan kami mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara semua virtual firman Tuhan Allah yang dilayani oleh seksi Dimas Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan ini memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita di dalam memaknai dan menjalani Minggu Adventus yang kedua di tahun 2020. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dengan kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memasuki Minggu Adventus yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.